Ustazah akan memberikan pembahasan tentang hubungan garis dan sudut yang sudah kalian kerjakan kemarin. Mari kita simak ya. Yang pertama, kemarin sebelum kita mengenal ada sudut sahadap, sudut berseberangan, dan sudut bertolak belakang, kita simak garis seperti ini. Kemudian kalian sudah tahu kalau ada dua garis yang menghadap dengan arah yang sama itu disebut dengan garis sejajar. Sedangkan kalau ada garis yang dia ada titik temu, baik membentuk siku-siku atau tidak, ini disebut dengan garis yang berpotongan. Nah, sekarang kita lihat kalau ada dua garis yang sejajar, kemudian dia dipotong oleh sebuah garis, maka nanti akan terjadi sesuatu. Nah, apa sesuatunya? Nah, lihat ya. Kalau misal sini saya kasih titik A. Nah, kan di sini kita bisa sebut A ini menjadi sebuah sudut. Kemudian ada sudut di sini saya namakan sudut B. Di sini sudut C, di sini sudut D. Kemudian ada lagi di sini ada sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Kita lihat sudut B dengan sudut H itu sama-sama berada di ruas yang sama, yaitu ada di ruas kanan, dan dia sama-sama letaknya di sini, maka sudut B dan F disebut dengan sudut sehadap. Nah, karena mereka sehadap, besar sudutnya pun sama, sehingga sudut B besar sudutnya sama dengan sudut F. Kemudian siapa lagi yang sehadap? Sudut D. Sudut D dia sehadap dengan sudut H. Sudut A dia sehadap dengan sudut E. Begitupun sudut C dia sehadap dengan sudut G. Paham ya? Kemudian yang kedua, ada lagi yang namanya sudut. Kalau dia bertolak belakang, disebut saja sudut yang saling bertolak belakang. Nah, lihat nih, A dan D. A dan D ini sudut yang bertolak belakang. A dengan D, B dengan C, F dengan G, E dan H. Kalau tadi sudut yang sehadap besar sudutnya sama, sudut yang bertolak belakang pun ini besar sudutnya sama. Nanti kita akan lihat bagaimana menghitung sudut menggunakan sifat-sifat sehadap dan bertolak belakang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sudut berseberangan. Nah, kalau kalian biasa menyeberang, sudut pun ada hukumnya sudut berseberangan. Hanya bedanya sudut berseberangan ini dipisah menjadi dua. Ada sudut berseberangan dalam dan ada sudut berseberangan luar. Ya, sudut berseberangan dalam. Kita lihat dari dalam dulu apa dari luar? Dari luar dulu ya. Dari luar. A letaknya di luar. Ya kan? A letaknya di luar, maka dia berseberangan luar dengan siapa? Nyebrang nih neng jopo. Nah, berarti A itu berseberangan luar dengan sudut H. Saya tulis di sini ya. Yang berseberangan di luar, A berseberangan luar dengan H. Terus kalau B, dia berseberangan, namanya nyebrang, dia kan melewati sebuah jalan. Jalannya adalah garis ini. Maka B berseberangan luar dengan G. Terus ada lagi tidak? Tidak, karena yang di luar ini hanya A, B, G, H. A, B, G, H sudah kita tulis di sini. Maka tinggal yang berseberangan dalam. Yang berseberangan dalam siapa? Ini D. Nah, karena yang letaknya di dalam D, dia berseberangan. Nah, dia nyebrang nih. D dengan E. D dengan E. Begitupun yang C. C dengan siapa? C dengan yang F. C dengan F. Nah, kemudian misalkan apa sih pengaruhnya sifat-sifat ini dalam menghitung besar sudut? Nah, kalau si A
si A di sini saya kasih sudutnya besar misalkan 50 derajat. Kalau A 50 derajat sesuai sifatnya yang sehadap dengan A, maka E besarnya berapa? Ya betul, E juga 50 derajat. Nah, karena E dia dengan H sifatnya apa? Bertolak belakang. Maka kalau E 50 derajat, H juga 50 derajat. Nah, terus bagaimana dengan D? Karena D dia sehadap dengan H, ya kan? Maka dia besarnya juga sama 50 derajat. Ini 50 derajat, ini 50 derajat, ini 50 derajat. Lalu bisa nggak kita menghitung B? Padahal tadi yang diketahui hanya sudut A bisa. Karena apa? Dulu pernah Ustazah ajarkan, kalau sudut berpelurus itu besarnya adalah setengah sudut jarum jam. Kalau jarum jam itu total sudutnya 360 derajat, maka kalau hanya lurusnya aja berarti separuhnya kan? Garis lurus itu besar sudutnya 180 derajat. Berarti kalau kita lihat A dan B, A dan B itu bentuk garis lurus. Kalau A dia 50 derajat, berarti B berapa? Betul, B 100 derajat. Karena B dengan C dia bertolak belakang, maka C juga 100 derajat. Karena C dan G berapa? 180 kurang 50? Oh iya, Ustazah ngantuk ya, bukan 100 tapi 130. Karena totalnya lurus itu 180 derajat. Sini 50, sini 130 derajat. Karena yang B 130 derajat, C dan B dia apa? Bertolak belakang. Maka yang C juga 130 derajat. Bagaimana dengan yang G? G dan C dia sehadap ya, berarti besarnya juga 130 derajat. Karena G dan F dia sifatnya apa? Sudut saling bertolak belakang, maka besarnya juga sama 130 derajat. Selesai.